Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tem Yesaya 46 dan Pentakosta akhir zaman. Ini untuk bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah minggu kemarin. Sekarang kita masuk bagian yang kedua yang merupakan sambungan dari yang minggu kemarin. Ya, namun demikian saya akan mengulang sedikit yang dimaksud tem Yesaya 46 adalah tem yang berada di bawah pimpinan Tuhan Yesus Kristus sebagai panglima tertinggi yang kemudian diwakili, ya, ada wakilnya, ada budak rodinya atau ada baturnya, yaitu malaikat Garuda, ya. Kemudian ada 7 guru, ada 70 penatua, ada 490 penghulu. Jumlahnya hierarki yang disebut juga tem Yesaya 46 itu adalah jumlahnya 568. Dari 568 itu Indonesia mendapatkan kuota 60%. Sementara Amerika, Eropa, Asia, Australia, dan Afrika, ya, itu mendapatkan 40%. Karena memang pada akhir zaman Tuhan memakai Indonesia, ya, untuk membawa seluruh umat manusia masuk rencana Tuhan, bahkan untuk membawa semua umat manusia, bahkan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan yang di bawah bumi, untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga terjadi peristiwa seperti diungkapkan oleh Ayub 38 ayat yang ke-7. Pada waktu penciptaan, ya, penciptaan rohnya manusia, penciptaan malaikat, ya, semuanya itu suci kudus, semuanya menyembah Tuhan. Sementara ada hierarki yang kedua. Hierarki yang kedua ini terdiri dari para nabi, para rasul, kemudian para pendeta-pendeta yang terkenal, kemudian para, ya, ketua-ketua, 24 ketua, ya, 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Kemudian untuk hierarki ketiga itu para penggedenya, para pemimpinnya adalah penggede dari aliran-aliran lain yang nanti akan masuk sesuai dengan Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, tem Yesaya 46 itu punya tugas, ya, melanglang jagat, ya, untuk membangkitkan cemburunya bangsa Israel yang sampai sekarang ini secara nasional masih menolak Tuhan Yesus Kristus, bahkan mempersiapkan Mesias, ya, Mesias yang lain yang ternyata adalah antikris. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau tem hierarki, ya, maksudnya tem Yesaya 46 dan Pentakosta akhir zaman, tentunya ada Pentakosta hujan awal, Pentakosta perdana, itulah yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2, di mana pelaksananya adalah murni bangsa Israel, ya, atau bangsa Yahudi. Kalau Israel itu berarti menunjuk 12 suku, kalau Yahudi itu menunjuk 2 suku, Yehuda dan Benyamin, dan ditambah, ya, suku Lewi yang nyebrang dari kerajaan utara ke kerajaan selatan. Jadi Pentakosta pada Kisah Para Rasul pasal 2 itu pelaksananya murni orang Yahudi. Pengkhotbah utamanya adalah Rasul Petrus. Yang pertama kali dia mengatakan, kalau menurut kamu aku ini siapa? Ya, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, kata orang begini-begini. Tapi Tuhan langsung menunjuk, kalau kamu Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas batu karang ini
Tuhan mendirikan gerejanya di atas imannya. Rasul Petrus itu gereja Tuhan didirikan. Gereja yang pertama, gereja perdana, yaitu gereja yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang jumlahnya 3.000. Mereka dibaptis. Dan kemudian Rasul Petrus pergi ke Roma mendirikan gereja perdana di Roma. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dari Pentakosta yang pertama itu ada beberapa deklarasi atau ada beberapa proklamasi. Deklarasi itu pernyataan, ya. Kemudian kalau proklamasi itu juga hampir sama, ya, pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Apa proklamasi atau deklarasi dari Pentakosta pertama? Kita baca KPR 2 ayat 36 sampai 41. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya-tanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, kalau kemudian beberapa saat kemudian KPR 4 ayat 4 jumlahnya itu menjadi 5.000. Itu angka tabernakel seutuhnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari Pentakosta yang pertama itu muncul deklarasi atau proklamasi, yaitu jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bukan tahunya itu tahu ngambang, tetapi harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada banyak nama Yesus pada waktu itu, tetapi yang ditunjuk oleh Bapa Surgawi itu adalah Yesus yang disalibkan. Dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Pada mulanya adalah firman, ya, dan firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah Allah, pencipta langit bumi, darat, laut, dan seisinya. Dia datang pertama untuk berkorban, kemudian nanti datang yang kedua kali untuk menjemput kita dan menghancurkan bumi, membawa kita masuk bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru, masuk perjamuan malam kawin anak domba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini deklarasi, proklamasi yang dilakukan oleh tim 120 orang yang berdoa, berpuasa, PM, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk pencurahan Roh Kudus, hujan awal. Kemudian kamu semua orang Israel harus bertobat. Kemudian berikan dirimu untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kamu akan dipenuhkan Roh Kudus. Janji ini untuk kamu. Kamu tuh umat pilihan. Demikian katanya Rasul Petrus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian mereka itu dikecam. Saudara tahu dikecam, ya. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Berilah dirimu diselamatkan. Gereja mula-mula baru percaya itu sudah dikecam oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memang pedang bermata dua, lebih tajam dari pedang manapun, menembus hati, mengoreksi batin,
bahkan tulang sumsum, niatan hati, semuanya itu diketahui oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau orang itu mengasihi Tuhan, sekalipun dia itu adalah sundal, ataupun sekalipun dia itu adalah pemungut cukai, dia akan berterima kasih kepada Tuhan, mendapatkan kasih karunia karena diselamatkan. Tapi kalau yang dikecam itu orang Parisi, orang Saduki, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang-orang bait Allah, dia membentuk grup untuk membunuh Tuhan Yesus. Kalau dulu terjadi secara fakta, maka akhir zaman juga terjadi hal seperti itu dan semakin dahsyat. Dan mereka nanti justru akan bersekutu, bersekongkol dengan Lucifer, dengan antikris dan nabi palsu, membunuh orang-orang kudus. Wahyu 13 mengatakan demikian, Wahyu 17 juga mengatakan demikian. Mereka itu membunuh orang-orang kudus, perempuan sundal Babel, gereja palsu itu, untuk menggenapkan jumlah roh di bawah mezbah. Wahyu pasal 6. Ya, meterai yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu Pentakosta yang pertama. Roh Kudus dicurahkan, membuat para murid, membuat para rasul, ya, dan semua muridnya Tuhan yang tadinya mereka tuh ketakutan, sembunyi. Bapak Ibu Tuhan, karena mereka dicari oleh orang Parisi, orang Saduki, para imam ahli Taurat, dicari oleh orang-orang bait Allah untuk dibunuh. Apalagi dicari oleh penguasa-penguasa Roma untuk dibunuh. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kalau waktunya belum genap, belum pas, mereka masih harus menginjil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan membuat mereka tetap hidup, ya, kecuali Rasul Yakobus yang harus menjadi korban pagi, ya, di dalam pentahbisan itu. Bapak yang kasih Tuhan, mereka diberkati Tuhan, sampai pun seperti Rasul Yohanes itu digoreng, ya, tentunya wajahnya gede banget, digoreng, digodok, tidak mati, dibuang di Pulau Patmos, di tempat binatang-binatang buas, tidak mati, karena harus menerima kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22. Di sana ada beberapa tahun kemudian dipulangkan, dia balik ke Efesus, ya, menggembalakan jemaat di Efesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan Roh Kudus yang dicurahkan itu mereka tuh menjadi berani untuk bersaksi. Tadinya untuk bersaksi mereka tuh gemetar. Untuk ngomong firman Tuhan itu greweli, tahu greweli itu lidahnya tuh bergetar. Nah nanti, ya, dan itu terjadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, mereka tuh menjadi berani. Bapak yang kasih Tuhan, bukan berani-berani ngawur, tetapi berani menyampaikan firman Tuhan sekalipun ancamannya sangat dahsyat. Lah nanti pada akhir zaman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini sedang menunggu Pentakosta akhir zaman. Itu akan terjadi pada saat Wahyu pasal 10 digenapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hierarki, ya, yang ada di Jogja sedikit, tetapi saudara-saudara hierarki kita ada di seluruh muka bumi, ya, ada di seluruh Indonesia, ada juga di Amerika, ada di Eropa, ada di Sinim itu Asia, ada di Afrika, ada di Asia yang lain-lainnya, ada juga di Australia, ada di Turki dan lain-lain. Semuanya ini sekarang ini sedang melakukan PM. Karena itu perintah Tuhan. PM itu puasa melek, ya, sejak tanggal 27 September, ya, sampai sekarang belum selesai. Tetapi untuk PM, ya, sampai tanggal 27 Oktober, ya, Tuhan memberikan spoiler. Spoiler itu bocoran. Sekarang, ya, mencari urapan kudus, Roh Kudusnya untuk sementara waktu, ya, berhenti dulu. Sekarang memohon dengan panembung sakti, memohon untuk mendapatkan karunia
Ya, kita baca Zakaria pasal 12. Ayat yang ke-10. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Terus sampai ayat yang terakhir. Pada waktu itu, ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ya, ini ratapan atas dia yang tertikam. Tuhan berjanji melalui Zakaria, nanti suatu saat Tuhan itu akan mencurahkan Roh Kudus, roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Dan ini digenapi, ya, nanti pada saat Wahyu pasal 1 itu digenapi. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tadi tiap keluarga Daud, bahkan penduduk Yerusalem, ya, mereka itu akan meratap, akan menangis jadi-jadinya, bagaikan menangisi anak sulung yang mati. Ya, anak sulung yang mati atau anak tunggal, anaknya cuma satu mati. Bapak yang kasih Tuhan, tentu dia akan menangis sejadi-jadinya. Karena Tuhan mencurahkan roh ratapan dan roh permohonan. Bapak yang kasih Tuhan, bahkan suara tangisannya itu seperti tangisan ya ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Itu suatu ratap tangis yang dilakukan oleh seluruh orang Yehuda. Dari seluruh kerajaan Yehuda menangis pada saat Yosia itu mati. Raja Yosia yang sangat saleh, ya. Tidak ada raja yang seperti Yosia karena dia tuh nurut sama Tuhan seperti Raja Daud. Bahkan orang-orang yang melawan Daud, Simei yang bertobat, dan Nathan, semuanya itu meratap. Yerusalem itu penuh dengan ratapan, masing-masing sesuai dengan kelompoknya, keluarga Daud, istrinya Lewi, dan istrinya Simei, dan semuanya meratap. Itu nanti akan terjadi pada saat Pentakosta yang terakhir. Ketika Wahyu pasal 10 sudah digenapi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Nah, sekarang ini nanti pagi, ya, berarti 28 Oktober. Nanti pagi jam 1 sampai jam 7 kita akan berubah sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan memberikan spoiler, bukan lagi menimbun urapan, tetapi meratapi, menyesali dosanya sendiri-sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga semua yang mengikuti acara ini, baik yang di Jogja maupun di tempat-tempat lain, ya, menyiapkan lagu-lagu yang membuat orang itu sadar diri, sadar akan dosanya. Kita menyembah Tuhan PM bukan lagi dengan teriak-teriak kepenuhan Roh Kudus, tetapi dengan ratap tangis, menangis jadi-jadinya, menyesali dosa kita, bahkan dosa masa kecil, dosa masa remaja, seperti yang dilakukan Efraim, Yeremia 31 itu. Ya, masa remajanya, masa mudanya yang begitu petakilan, ya, yang begitu pecicilan, yang begitu pencilaan. Kalau sekarang kan sudah umurnya 40, 50, 60, ya sudah alim kayak oma-oma, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi masa mudanya kan petakilan, pecicilan, ya, petakilan, pencilaan. Bapak yang kasih Tuhan itu dimintakan ampun, menyesali semua dosanya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi arahnya PM kita yaitu Tuhan akan mencurahkan roh permohonan dan roh pengasihan, roh penyesalan,
roh untuk bertobat. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Kalau Zakaria pasal 12 ayat 10 dan seterusnya tadi, itu hanya keluarga Daud dan seluruh orang Yerusalem. Tetapi ketika nanti Wahyu pasal 10 itu sudah digenapi, malaikat sang surya itu sudah datang, ya, malaikat burung Garuda asal Indonesia itu sudah turun dari surga, Wahyu pasal 10, maka dia akan memerintahkan seluruh umat manusia yang ada di bumi itu untuk meratap, untuk menyesali dosanya, ya, untuk menyadari kesalahannya, bahwa selama kurang lebih 2000 tahun goyim zaman gereja, ya, 2000 tahun zaman gereja, Zaitun liar itu sudah berbuat seliar-liarnya, sudah berbuat segoyim-goyimnya, sekafir-kafirnya, sekalipun KTP-nya Kristen, tapi kelakuan sehari-harinya itu seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat, seperti para imam bait Allah zamannya Tuhan Yesus, ya, menghakimi tubuh Kristus dengan sewenang-wenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, mereka itu sama dengan menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Ibrani pasal 6, orang yang hidup menuruti hawa nafsu dagingnya itu sama dengan menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Filipi pasal 3, kalau tidak pasal 2, mengatakan orang yang bertuhankan perut itu sama dengan menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya. Itulah kelakuan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sehingga malaikat Garuda nanti akan mengumumkan supaya diadakan ratapan, penyesalan, pengakuan dosa seperti layaknya P4 untuk mengalami penyucian, menyongsong kedatangan Tuhan. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, nanti ada pencurahan Roh Kudus double porsi. Roh Kudus dicurahkannya bukan satu porsi, tetapi double porsi. Seperti yang diminta Elisa kepada Elia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk mendapatkan Roh Kudus double porsi tidak gampang. Elisa itu harus mengikuti Elia itu kemana Tuhan memerintahkan. Tuhan memerintahkan Elia, orang Tisbi, ya, untuk berjalan ke Gilgal. Di situ Elisa minta, ya, enggak, kamu di sini aja, enggak usah ikut. Tuhan menyuruh aku ke Betel, ya. Elia mengatakan Tuhan menyuruh aku ke Betel. Kamu di sini saja. Kata Elisa, enggak, aku ikut. Kemudian mereka jalan. Kemudian lagi Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Kamu tinggal di sini. Enggak, aku ikut. Kemudian yang terakhir, ya, si Elisa itu tetap ikut. Kemudian Elia katakan, Tuhan menyuruh aku ke Yordan. Aku ikut. Bapak yang kasih Tuhan, kalau itu disampaikan kepada jemaat akhir zaman, kok sidik-sidik disuruh Tuhan, sidik-sidik disuruh Tuhan, sidik-sidik disuruh Tuhan. Lindur apa? Ya. Apa namanya? Sudah halu tingkat dewa. Loh, Elia itu disuruh Tuhan. Dia orang Tisbi pergi ke Gilgal, disuruh Tuhan lagi pergi ke Betel, disuruh Tuhan lagi pergi ke Yeriko, disuruh Tuhan lagi pergi ke Yordan. Sudah baca itu dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Bapak yang kasih Tuhan, dibaca saja supaya orang tidak terbiasa dia menghujat firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 mulai. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa,
baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Ya, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Terus, Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Terus, Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. ya Bapak Ibu kasih Tuhan, ya Tuhan tuh menyuruh Elia ke Gilgal karena rumahnya di Tisbe. Kemudian disuruh, Tuhan menyuruh aku ke Betel. Kemudian Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Kemudian Tuhan menyuruh aku ke ke Yordan. Tapi Elia ini mengikuti kemanapun ya gembalanya itu pergi, bagaikan Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, mengikuti kemanapun anak domba itu pergi, karena memang Elisa itu sudah ditahbis bersama-sama dengan Yehu dan Hazael sesuai dengan tugasnya masing-masing. Berarti Elisa itu sudah mengalami pentahbisan, sudah diurapi Roh Kudus. Beda dengan yang 50 nabi-nabi yang lain-lain itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Elisa itu tidak diurapi Roh Kudus, tentunya akan mengatakan, Tuhan kok mencela-mencele? Nabi Elia kok mencela-mencele? Katanya Tuhan menyuruh aku dari Tisbe suruh ke Gilgal. Kemudian Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tuhan menyuruh aku ke Yordan. Sing bener ki sing ndi? Apa yang kasih Tuhan? Tuhan punya sejuta cara untuk menguji umatnya. Tuhan punya ya triliunan cara untuk menguji umat manusia, untuk mendapatkan pilihan di atas pilihan. Banyak nabi pada waktu itu. Di tiap daerah itu ada 50. Semuanya tahu berita kalau Elia itu hari itu akan diangkat ke surga. Tetapi pilihan di atas pilihan itu adalah Elisa. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekalipun omongannya, ya, ucapannya Elia itu mungkin dalam pikirannya 50 nabi, iki bener Tuhan apa Elia karepe dhewe? Kok mulak malik, kok saka Tisbe neng Gilgal, saka Gilgal neng Betel, saka Betel neng Yeriko, saka Yeriko ya neng Yordan, terus nyebrang sungai Yordan. Ngapain? Kok dadak nyebrang sungai Yordan barang? Apa Elia bawa tabut perjanjian? Kalau orang pintar Alkitab, kalau zaman dulu menyeberang sungai Yordan, ya imam-imam ngusung tabut, begitu kakinya masuk, langsung Yordan belah. Elia kan enggak bawa tabut perjanjian, isopo. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan tuh punya sejuta mujizat untuk menyatakan kedahsyatannya. Dengan sungai Yordan itu dipukul dengan jubahnya maka terbelah. Dan ketika Elisa itu sudah mendapatkan dua bagian Roh Kudus, maka jubah Elia yang tertinggal itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya itu dipakai mukul sungai Yordan ketika dia balik. Dan nabi-nabi yang hatinya itu yoporagi, Bapak Ibu Tuhan, dia melihat, ya, dan kemudian mereka itu sujud menyembah sembahnya
seorang murid kepada gurunya, bukan sembahnya manusia kepada Tuhan, bukan, ada banyak jenis sembah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga orang pada akhir zaman itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suratan 2 Petrus pasal 3 mengatakan, kalau orang bicara tentang akhir zaman, maka akan bangkit banyak pengolok, banyak pengejek. Delok-delok ngomong dari Tuhan, delok-delok ngomong dari Tuhan, mana buktinya? Untuk menunggu janji firman Tuhan, untuk suatu nubuatan itu digenapi, itu bukan seperti orang bikin tempe, esok dele sore jadi tempe, besoknya bosok dibikin sambal tumpang, bukan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan begitu firman Tuhan. Ya, Tuhan berjanji kepada perempuan bahwa benihmu akan meremukkan kepala ular. Apa langsung saat itu Kain yang lahir itu langsung meremukkan kepalanya ular? Kan ada perlu waktu ribuan tahun. Dan ketika Tuhan itu bersabda kepada Abraham, dari benihmu nanti seluruh bangsa di muka bumi akan diberkati. Apa langsung ketika anak sulungnya Abraham ya dari Hagar itu langsung ya dari situ datang berkat. Apa kemudian dari Ismail juga? Ya kan masih membutuhkan waktu bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Bapak Ibu kasih Tuhan, ribuan tahun. Masih membutuhkan banyak generasi. Sudah bisa baca di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan itu digenapi itu butuh waktu. Kita baca 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya, di dalam sudut pandangnya Tuhan, ya, ini tidak boleh dilupakan. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, ya, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Bagi Tuhan 1 hari, tapi bagi kita itu 1000 tahun. Kalau yang hidup pada zamannya Nabi Adam, ya hari ini akan mati. Umurnya Adam 900 lebih. Nggak sampai 1 hari. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kalau untuk kita, untuk zamannya Mazmur, antara 70 sampai 80 tahun umurnya manusia. Lah sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya orang dikatakan umur 50, 60 itu sudah dikatakan tua. Ya, bisa sampai 70, 80, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Itu tidak sampai 1000 tahun, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Lah, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun itu sama seperti 1 hari. Jadi kalau kita berbicara tentang nubuatan firman Tuhan, kita harus ngerti 2 Petrus 3 ayat 8 ini. Sehingga sebagai manusia darah daging yang hanyalah debu dan abu, yang hanyalah uap, yang sebentar tampak kemudian lenyap, yang hanya seperti rumput dan bunga rumput, pagi mekar, sorenya sudah diinjak-injak orang atau disabit atau dimakan binatang. Bapak yang kasih Tuhan, seperti ulat, cacing di bawah kakinya Tuhan. Itulah kita. Sehingga kita itu tidak bisa menilai firman nubuatan menurut ukuran umur kita. Bapak yang kasih Tuhan, kita tidak bisa ngomong nubuatan firman Tuhan disampaikan kemudian besok terjadi. Bapak yang kasih Tuhan, semuanya itu ada aturan waktunya, dan rajanya masa, rajanya waktu, yang punya hak prerogatif itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Bapa dan Anak itu satu, yang punya hak itu Tuhan. Kita itu tidak tahu sebagai batur, kita tidak tahu. Bapak yang kasih Tuhan. Lah nanti kalau Ndoro itu sudah hampir datang, baru dikasih tahu, siap-siap, ya, mempelai akan datang. Itu kalau tubuh Kristus. Lah kalau cuma orang halaman ya dikandani rakyat, ya. Rakyat itu caranya kasih tahu ya seperti
pemerintahan kita kasih tahu itu, ya ada yang dengar, ada yang tidak dengar karena jumlahnya kan ratusan juta. Kalau keluarga, ya kalau yang baik-baik selalu di rumah ngerti, tapi sing belayang terus. Saudara tahu belayang, belayang ki ngeluyur terus, sehingga tidak tahu apapun yang terjadi di rumah seperti anak bungsu itu. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Lah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya Wahyu pasal 10 itu hampir genap waktunya untuk digenapi. Namun demikian masih ada proses. Suatu waktu, ya yang namanya waktu itu ada apa namanya intronya, pendahuluan, kemudian ada kronologi peristiwanya, kemudian ada penutup seperti kita beribadah, ada pembukaan, kemudian ada pemberitaan firman, ada perjamuan suci, ada persembahan, kemudian ada doa berkat, ada pengumuman. Lah demikian juga kedatangan Tuhan tuh bukan cuma begitu Tuhan datang langsung juluk gitu, tidak, ada aturannya. Karena dia tuh raja di atas segala raja, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kepada kita diberitahukan, ya kita harus memohon, kita yang sudah diurapi Roh Kudus melalui PM 30 hari sejak 27 September sampai 27 Oktober. Bapak yang kasih Tuhan, banyak di antara kita yang sakit, ya masuk angin lah karena kita di luar terus selama hampir 5-7 jam, ya. Kemudian teriak-teriak dalam bahasa roh, menyembah, menyanyi, teriak-teriak seperti orang kepenuhan Roh Kudus itu, lehernya tuh sakit, tenggorokannya tuh sakit, ya. Banyak yang demam, tapi itu semuanya demi Tuhan. Suatu persembahan tubuh bagi Tuhan tidak masalah. Kita mengucap syukur. Kemudian kita dialihkan untuk menyesali dosa kita masing-masing. Kita akan baca ayat 18 dari Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 18 Telah ku dengar sungguh-sungguh sampai Efraim 19. meratap. Engkau telah mengajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Ya, aku menanggung aib masa mudaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sampai seumur sekian itu, kita punya masa muda sendiri-sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, yang tadi saya katakan, anak muda tuh biasanya pencilaan, petakilan, pecicilan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Nah, tidak pernah diperdamaikan, tidak pernah disesali, pikirnya malah jagoan. Bapak yang kasih Tuhan, pikirnya malah hebat. Wah, nak jadi playboy ya, kabeh wong wedok seneng. Oh, aku ke berarti ganteng, aku hebat. Nggak kan gitu itu. Orang rumangsa dosa malah kebanggaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan kene pacare akeh ya, malah seneng. Orang rumangsa dosa malah seneng. Wah, berarti aku ki ayu ya. Kabeh wong do seneng, Bapak Tuhan. Padahal itu aib masa muda. Bapak yang kasih Tuhan, kayak Efraim itu bersundal dengan seluruh negara tetangganya. Karena semua berhala-berhala tetangganya itu ditiru, dipasang. Kerajaan utara itu, Bapak yang kasih Tuhan. Itu satu persundalan, satu percabulan dalam sudut pandangnya Tuhan. Tapi si Efraim itu malah kesenangan. Wah, apa namanya, terkenal. Bapak yang kasih Tuhan, ya dikenal sini sana sini sana. Itu namanya aib masa muda. Bapak yang kasih Tuhan, yang suka nyolong, ya, yang suka apa namanya melakukan banyak kejahatan, tapi tidak pernah diperdamaikan karena pikirnya
Tuhan wis lali. Tuhan tuh tidak pernah lupa. Aib masa muda kita tuh semuanya Tuhan itu tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, sampai aib masa setengah tua, ya. Aib masa muda, aib setengah tua, aib masa tua. Aib masa tua itu biasanya ya emosian, ngamuan. Bapak Ibu kasih Tuhan, apalagi kalau sudah lupa. Bapak Ibu kasih Tuhan, bar mangan, orang ngaku bar mangan, sudah makan, belum, padahal tangannya masih penuh upo, ya. Itu aib masa tua, ngamuan, ya. Sebentar-sebentar ngamuk, sebentar-sebentar ngamuk, Bapak Ibu Tuhan. Karena apa? Ya, karena seluruh kekuatan tubuhnya itu sudah berubah. Jadi setiap dekade kita itu menimbulkan dosa. Darah daging ini dosanya bertambah-tambah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Dosanya orang yang tidak punya uang beda dengan dosanya orang yang punya uang banyak. Ya, orang yang tidak punya uang banyak mengeluh. Lah kalau uangnya sudah banyak, apa? Selingkuh. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian melakukan hal-hal yang tidak beres. Bapak yang kasih Tuhan, ketika tidak punya jabatan, ya minder. Minder itu dosa perasaan. Ketika jabatannya semakin tinggi, sementara istrinya di rumah ngelomprot, ya tahu ngelomprot, ya. Sementara teman-teman kantornya, namanya orang pergi ke kantor kan tidak boleh pakai daster, ya kan. Harus sekarang tuh syaratnya penampilannya baik. Neng ngomah bojone ngelomprot, ya. Di tempat pekerjaan, lihat orang-orang kan ditetapkan umurnya sekian sampai sekian, tidak ada orang cari pekerjaan itu kemudian ditetapkan usianya antara 50 sampai 70 tahun. Maaf ya, tidak ada toh. Itu tidak akan terjadi, ya. Cari orang laki-laki atau perempuan umurnya 50 sampai 70 tahun. Tidak ada. Pastilah umurnya 17 tahun ke atas. Lah bojone nang omah umure wis 70 tahun, elek tuwek kempong perot. Bapak Ibu yang setuhan, untuk jabatan malah jatuh dalam dosa. Manusia itu seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Gajinya sekian belas juta. Saya baca tuh di TikTok, ya, tapi saya tidak menyebut nama. Untuk punya ani-ani itu bayarnya kan larang. Saya tuh juga tidak tahu ani-ani ki apa, ya toh. Untuk jadi jadun ki kan yo kudu duit akeh. Ya toh. Nah, akhirnya banyak melakukan penipuan-penipuan. Bapak Ibu kasih Tuhan, melakukan korupsi. Lah bareng wis dicemplungke nang penjara lagi balik neng bojone sing wis tuwek elek kempong perot tadi. Rata-rata seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada dosa masa muda, ada dosa masa setengah tua, ada dosa masa tua. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang nek jadun ki umur 17 tahun. Ya, nggak ada. Jadun umur 17 tahun ki lagi cah SMA, ranti duit. Duitnya cuma untuk beli kuota saja, paling jatah 6.000 atau 20.000. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya toh? Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi kalau jadi ani-ani, nggak ada orang 70 tahun jadi ani-ani. Orang payu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kita tuh harus menyesal, meratap dari tahun ke tahun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Banyak sekali dosa yang kita lakukan tiap-tiap harinya itu sampai tidak bisa dihitung. Kalau Tuhan katakan 10.000 talenta dosa kita kepada Tuhan itu.
Itu sampai ribuan generasi tidak akan terbayar. Kecuali kita menyesal, minta ampun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon ampun ya, kalau saya tadi pakai istilah-istilah itu cuma sekedar baca di TikTok, di media sosial, tapi karepe iki ora mudeng. Mudeng sidik tapi ora mudeng. Mudeng tapi ora mudeng. Mudeng tapi ora mudeng. Ora mudeng tapi mudeng. Bapak Ibu Tuhan, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan ada kamu muda di sini yang jadi ani-ani. Jangan ada bapak-bapak yang jadi jadun. Apalagi anak muda lagi umur 17 jadi jadun di sopo. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti saudara akan meratap, menangis. Saya bacakan ulang. Yeremia 31 ayat 19. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku. Jadi kalau orang itu belum dipenuhkan Roh Kudus, itu tidak tahu dosanya. Pikirnya apik, pikirnya podo karo koncone, ya. Dan sesudah aku tahu akan diriku, tadi berarti kan tadinya belum tahu. Aku menepuk pinggangku sebagai tanda bergabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Bapak Ibu yang Tuhan, ya. Nah, kita tuh harus minta ampun kepada Tuhan mulai nanti jam 1. Sebab itu waktu yang untuk melantunkan panembung sakti, ya, panembung saktinya tetap digunakan untuk meminta roh pengasihan dan roh permohonan supaya Roh Kudus itu dicurahkan seperti kepada suku Efraim sehingga dia bisa tahu akan dosanya sampai kepada dosa masa mudanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan katakan kalau itu nanti sudah terjadi hujan, bukan hujan dari langit, tetapi hujan air mata, hujan penyesalan, hujan ratapan, maka Wahyu 10 itu nanti akan digenapi. Seperti Wahyu 1 ayat 7. Ya, ketika seluruh dunia itu meratap, maka tampaklah anak manusia itu di langit. Saya baca ulang, Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ketika kita masuk Pentakosta terakhir, Roh Kudus dicurahkan double porsi. Kemudian malaikat Sang Surya membawa Injil yang kekal, diberitakan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi, dari semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa, dan raja-raja, diberitahukan takutlah akan Tuhan, karena penghakimannya sudah tiba. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Kemudian mereka tuh menyesal, seperti lagu pengungsian tadi. Semuanya meratap, semuanya menyesal. Dan ketika itulah, lihat, di langit, ya, ia datang dalam awan-awan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi demikianlah peristiwanya. Ini spoiler, ya. Tuhan tuh istilahnya, aku kasih kamu spoiler, ya. Cari sendiri maknanya. Spoiler itu artinya bocoran. Kalau kamu nanti sudah menyesal, ya, meratap, ya, nanti Wahyu 10 itu akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, biarlah semua yang ada di sini dan semua yang mendengarkan firman ini menyiapkan diri untuk masuk tim Yesaya 46 dan menyongsong Pentakosta akhir zaman. Kita akan membaca Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 18. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, inilah proklamasi dari Pentakosta akhir zaman.
proklamasi atau pemberitahuan kepada seluruh umat manusia, ya, bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan Dia yang diurapinya, artinya Mesias, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kemudian kita baca, ya, Wahyu 19 ayat 12 sampai 14. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Terus, Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan Ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. ya, salah satu proklamasi pernyataannya atau deklarasinya bahwa yang datang itu, ya, memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Seperti Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia dan semua pasukan itu menunggang kuda putih. Kemudian Dia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi untuk dibawa masuk di dalam perang Harmagedon. Mereka itu seperti anggur yang diperas, dan darahnya itu akan mengalir sampai ke kang kuda. Itulah kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Itulah pada saat bokor-bokor dicurahkan, 7 bokor dicurahkan. Kita akan baca juga Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi padaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungguhlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi Ia berkata kepadaku, jangan berbuat Ya, demikian. cukup, ya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, deklarasi atau proklamasi dari Pentakosta yang kedua itu ketika semua bangsa itu sudah meratap, semua bangsa itu sudah menyesali dosanya, maka ujuk-ujuk, ya, lihatlah Ia datang. Lah demikian juga ketika dalam lingkup kecilnya, ketika PM kita itu sudah sampai kepada takaran yang Tuhan tetapkan. Tuhan tuh punya takaran, Tuhan tuh orang ngawur terus nyeksa awake dhewe tanpa batas, tidak. Yesaya 28 mengatakan segala sesuatu itu dikerjakan Tuhan dengan hikmat. Ya, kita baca supaya kita tahu. Yesaya 28. Yesaya 28 ayat 23 mulai. Kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebar jintan putih? Menaruh gadum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengiring, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Jadi Tuhan itu punya kebijaksanaan, dan kebijaksanaannya itu diajarkan kepada manusia. Kan dikatakan
Apakah orang membajak itu terus selama 1 tahun 360 hari itu membajak terus? Kan tidak. Tetapi apa dicangkul terus? Kan tidak. Ada saatnya dibajak, kemudian dicangkul, kemudian tanahnya disisir untuk menabur. Kalau sudah panen, baik itu panen jintan hitam ataupun jintan putih, ya dipukul. Alat pemukulnya tuh beda-beda. Terus kemudian, Bapak yang ngasih Tuhan, ayat 28 ya. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum dipukul terus sampai hancur? Ya kalau memang sedang mau dibikin apa namanya tepung ya kan tidak dipukul sampai hancur. Demikian juga orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya. Namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Ada waktunya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah demikian juga ketika Tuhan ukur ya urapan Roh Kudus kita tuh untuk sementara sudah cukup, berhenti. Sekarang mulai PM untuk meratap ya, mulai PM untuk menangis, menyesali dosanya masa muda, setengah tua, dosa masa tua. Bapak Ibu Tuhan, nanti Roh Kudus yang saudara minta ketika saudara menaikkan panembung sakti, mintanya beda lagi ya. Minta roh pengasihan, minta roh permohonan supaya kita tuh dikuasai roh untuk menyesal. Kita dikuasai roh untuk minta ampun. Bapak yang kasih Tuhan, orang itu tidak akan sadar dosanya kalau tidak dikuasai Roh Kudus. Sekalipun orang itu sudah berdosa dan dosanya itu ketok, welo-welo cetok, dituduh gitu, saudara bisa dikampleng sampai mati. Ya, kalau tidak dikuasai Roh Kudus, orang tidak akan sadar akan dosanya. Kita baca Yohanes 16. Kita baca ayat yang ke 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, terima kasih. Kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosanya, menginsafkan dunia akan kebenaran, dan akan penghakiman. Tetapi kita fokus, hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Bapak yang kasih Tuhan, kalau perlu pendamaian, kalau tidak perlu, karena itu dosa yang saudara lakukan sendiri dan orangnya tidak ada di sini, ya saudara banyak menangis, minta ampun, hujan air mata. Bapak yang kasih Tuhan, nanti kalau Tuhan itu sudah melihat bahwa seluruh dunia, seluruh hierarki itu sudah meratap, maka lihat ia datang. Seperti Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihat ia datang siapa? Ia yang harus turun dalam Wahyu pasal 10. Itu yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi ya firman Tuhan cukup sampai di sini. Roh Kudus yang sudah kita terima selama 30 hari itu nanti yang akan mengisapkan kita akan dosa kita. Kita meratap, kita menangis. Ya. Dan Tuhan nanti tahu waktu sampai kapan. Seperti Yesaya 28 tadi, Tuhan tidak akan ngawur ya. Gandum dipukul terus sampai remek, tidak ada bentuknya, sampai murat-marit kemana-mana. Tidak. Dia mengajarkan hikmat ya. Semoga Tuhan memberkati. Kita pujikan satu pujian Yesaya 5:23.